kesetiaan. Satu kata yang sering kali kita pakai, kita dengar. Saya ajak untuk membaca lebih dahulu 2 ayat. Pertama, dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Atau saya kasih tanda kurung, di manakah bisa menemukan? Orang baik masih banyak lah, bukan terlalu banyak. Tapi masih ada. Tapi orang setia mau menemukan di mana? Yang kedua, Mazmur 12 ayat 2. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ini adalah kenyataan. Kita semua tahu, mencari orang yang setia itu tidak gampang. Saudara cari pegawai, mau cari orang yang setia, wangel-wangel. Firman Tuhan juga sudah ngomong dan juga sudah dinubuatkan. Kesetiaan itu sulit dicari dan makin hari makin langka. Apa kesetiaan? Coba kita mau melihat beberapa hal. Saya mulai dengan definisi dari Kamus Bahasa Indonesia. Di Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan kesetiaan itu adalah tetap dan teguh hati atau loyal dan taat. Nah itu kesetiaan ya. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata emun. Emun itu artinya trustworthy. Kalau diterjemahkan adalah bisa dipercaya. Jadi orang yang setia itu bisa dipercaya, trustworthy. Dalam bahasa Greka dipakai kata pistos. Pistos itu artinya setia, faithful. Nah coba perhatikan kata faithful. Kata yang unik. Karena kalau dipecah, faith itu iman, full itu penuh. Jadi faithful itu kalau diterjemahkan hurufiah sebenarnya penuh iman. Tapi kita tahu bahwa faithful itu artinya setia. Jadi rupanya kesetiaan dan iman ini punya kaitan yang sangat erat. Saya percaya orang-orang yang setia dia pasti punya iman yang bagus. Dan sebaliknya, orang yang punya iman dia pasti setia. Ini tidak bisa enggak. Lalu saya berikan beberapa arti yang lain. Yang berikutnya adalah memegang janji. Tuhan itu dikatakan Tuhan yang setia karena Tuhan itu memegang janji. Janjinya itu ya dan amin. Dikatakan sampai beribu-ribu keturunan dia pegang janjinya. Kenapa bangsa Israel masih diselamatkan? Padahal ini bangsa pemberontak. Masih dipulihkan. Kenapa? Karena Tuhan setia. Karena itu janjinya kepada Abraham. Sudah berapa generasi itu. Tapi ditunjukkan Tuhan itu setia, dia megang janji. Orang yang setia, dia memegang janji. Janji pernikahan. Apa saudara masih pegang? Baru berapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun, udah ditinggalkan. Tidak setia. Tidak berubah. Itu salah satu arti kata setia. Dan kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, ada istilah berubah setia. Berubah setia ini bukan berubah menjadi setia, tidak. Justru kebalikannya, orang yang tadinya setia menjadi tidak setia, maka dipakai kata berubah setia. Artinya kesetiaannya berubah. Dan itu banyak, 20 kali lebih kata berubah setia itu dimuncul di perjanjian lama. Jadi kesetiaan itu bisa berubah. Makanya kita harus pertahankan itu. Bisa berubah. Dan terakhir saya beri satu arti, setia itu artinya sampai akhir. Sampai akhir orang itu tetap. Tuhan mengasihi kita ini sampai akhir. Ya, ada satu ayat di dalam perjanjian baru, Yohanes dikatakan Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kepada akhirnya. Itu kasih Tuhan. Makanya kasih Tuhan itu selalu digandeng dengan setia. Kasih setia. Karena kasih Tuhan satu paket. Bukan cuma kasih tapi dia juga setia. Sekarang kita mau melihat satu hal lagi bahwa kesetiaan itu sebenarnya adalah karakter Allah. Jadi kesetiaan itu bukan dari manusia. Manusia tidak punya kesetiaan. Kesetiaan itu adalah punyanya Allah. Itu adalah karakternya Allah. Itu adalah sifatnya Allah. Itu adalah wataknya Allah. Kita cuma diberi. Firman Tuhan jelas berkata bahwa Allah kita yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang setia. Coba kita baca satu ayat. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui
bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bayangkan. Jadi itulah Tuhan kita. Dan ini masih beberapa dari ayat-ayat yang banyak sekali. Yang menyatakan bahwa Allah itu Allah yang setia. Kemudian dikatakan bahwa kesetiaan itu sudah diberikan kepada manusia. Khususnya adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak punya kesetiaan, saudara. Kalau kita punya itu karena Tuhan memberikan kesetiaan kepada kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Karena salah satu buah roh ialah kesetiaan. Ada 9, salah satunya adalah kesetiaan. Jadi kita bersyukur, kita yang tidak punya apa-apa ini, kita yang sudah jatuh dalam dosa, kita yang manusia daging ini, oleh Tuhan masih diberi karakter ilahi. Ini karakter ilahi Tuhan berikan kepada kita. Melalui Roh Kudus kita bisa membuahkan kesetiaan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan punya potensi untuk setia. Potensi ada. Saya katakan potensi. Saya kasih gambaran gini, saudara. Kalau saudara punya kebun, lalu di kebun saudara nanam pohon kates misalkan. Maka saudara bisa makan kates enggak? Bisa. Kalau pohon itu terus bertumbuh menjadi besar, dia pasti mengeluarkan kates. Tidak mungkin dia keluarkan rambutan. Jadi potensi itu ada. Saudara menanam pohon duren, saudara pasti akan menuai duren. Potensinya ada. Nah demikian juga dalam hidup kita, saudara. Tuhan bilang, aku menaruh rohku dalammu. Jadi Roh Kudus itu diletakkan dalam hati kita. Ditaruh dalam hati kita. Sebab itu dikatakan roh manusia bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu salah satu buahnya adalah kesetiaan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita punya potensi itu. Tinggal sekarang apakah Anda kembangkan atau tidak. Apa kita izinkan dia bertumbuh, berbuah lebat, atau kita tebang. Itu kan tergantung kita. Nah mari saudara-saudara, kita terus kembangkan ini kesetiaan. Supaya menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Bapa Surgawi. Haleluya. Yang berikutnya, ini berita yang mungkin kurang menyenangkan. Tapi ini mau tidak mau kita harus mengerti. Bahwa kesetiaan itu pasti diuji. Dan harus diuji. Semua di dunia ini harus diuji kok. Saudara minum obat itu diuji dulu. Ketika dianggap itu aman, baru dipasarkan. Saudara menaik mobil saudara ini lewat ujian. Tidak mungkin tiba-tiba dipasarkan, banyak mobil begitu dipasarkan lalu bermasalah dengan remnya ditarik. Handphone aja diuji. Jadi semua di dunia ini harus diuji. Demikian juga kesetiaan itu diuji. Dan ada 3 ujian kesetiaan yang akan membuktikan apakah kesetiaan itu memang kesetiaan. Yang pertama adalah diuji dengan waktu. Ujian waktu. Mari kita baca ayat ini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Akhirnya terbukti bahwa orang ini memang orang yang setia. Berarti itu ada ujian waktu. Kesetiaan ini diuji dengan waktu. Makanya kita masih belum bisa ngomong sekarang. Saya masih belum bisa ngomong saya ini setia. Nanti akhirnya baru ternyata dapat dipercayai. Atau sebaliknya. Saudara, tidak gampang. Jadi kesetiaan itu harus dibuktikan. Diuji dengan waktu. Waktu yang akan membuktikan apakah Anda dan saya orang yang setia atau tidak. Pernikahan diuji dengan waktu. Bagaimana akhirnya? Makanya sudah mari, saya percaya Anda adalah orang-orang yang setia. Minimal kita punya potensi untuk setia. Mari kita nyatakan itu. Kedua, kesetiaan itu diuji dengan kesulitan, kesukaran, kekurangan, keterpurukan, kejatuhan, kemiskinan. Itu juga akan menguji kesetiaan kita.
Apakah kita masih setia enggak? Banyak orang percaya ketika mengalami hal-hal ini, saudara, mereka mundur. Aduh Tuhan kok begini. Mereka mundur dari Tuhan. Mungkin ada yang sudah ambil ancang-ancang untuk mundur. Ayo ingat, Anda sedang diuji dengan hal-hal ini. Mari tetap setia. Ada satu cerita di dalam 2 Samuel 15. Jadi kejadiannya waktu itu Daud harus meninggalkan istana. Dia dalam keadaan terpuruk karena Absalom anaknya memberontak dan mau menguasai istana, mau membunuh dia. Akhirnya dia mau tidak mau, dia ngalah, dia yang pergi meninggalkan istana. Pada waktu dia pergi, ada banyak orang, salah satunya adalah seorang panglima, namanya Itai. Itai ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dia dikatakan orang Gad. Itai ini orang Gad, dia punya pasukan. Ketika dia ketemu sama Itai, dia mau meninggalkan istana, dia ngomong, sudah Itai, dah kamu pulang aja ke rumahmu, pulang ke negaramu. Kamu ikut aku sudah tidak ada apa-apa, aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu pulang, bawa saudara-saudaramu, aku juga mau meninggalkan tempat ini. Tapi apa yang Itai katakan, ini yang luar biasa. Dia katakan, demi Tuhan yang hidup, di mana Tuanku Raja ada, di situ aku akan ada. Dan baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Ini tipikal orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah menantang murid-muridnya. Pada saat itu juga banyak orang meninggalkan dia karena kecewa. Lalu Tuhan Yesus juga tanya kepada murid-muridnya, gimana dengan kalian? Apakah kalian mau pergi? Silahkan, enggak apa-apa. Untung waktu itu Petrus ngomong, Tuhan kami enggak mau pergi. Karena hanya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kebenaran. Engkaulah firman yang benar. Jadi mari saudara ya, tetaplah setia. Tuhan itu Allah yang setia. Kalau kita setia, kita tidak akan rugi, saudara. Yang ketiga, kesetiaan itu juga diuji dengan yang namanya kemakmuran. Kebalikan dari yang tadi. Berkat, Tuhan angkat tinggi. Tuhan kasih kedudukan. Tuhan kasih fasilitas dan sebagainya. Apakah masih setia enggak? Ya, kalau tadi mungkin dalam keadaan susah. Ada anak Tuhan yang begitu juga. Waktu susah, waduh, setia berdoa dan sebagainya. Terus. Tapi waktu sudah mulai ditolong Tuhan, mulai diangkat lagi, dipulihkan lagi, bahkan makin bertambah-tambah, melebihi yang sudah-sudah, kesetiaannya hilang. Usia, dia menjadi raja waktu usia cukup masih muda. Tapi dia mencari Tuhan, dia sungguh-sungguh, dia mengutamakan Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan angkat usia. Dia diberkati, dia menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat. Tapi dikatakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia. Tadinya dia setia, waktu masih bukan apa-apa. Tapi ketika dia sudah menjadi apa-apa, dia berubah setiaannya. Bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Membakar ukupan. Membakar ukupan kok keliru. Membakar ukupan kan baik, itu untuk Tuhan. Nah makanya saudara, banyak hal-hal yang rohani itu tidak bisa dipikir dengan cara manusia, bukan? Apa yang keliru? Membakar ukupan kok. Raja membakar ukupan, ini beribadah, berbakti, melayani Tuhan. No, karena Tuhan punya aturan. Itu bukan haknya. Nah ini, dia diurapi sebagai raja, tapi dia tidak diurapi sebagai imam. Nah ini, Saul juga keliru. Dia diurapi sebagai raja, dia tidak diurapi sebagai nabi. Tapi waktu dia panik, dia lakukan membakar korban. Padahal itu tugasnya Nabi Samuel. Makanya kita harus berhati-hati ya. Bukan apa? Supaya ini tadi, tidak sampai kita menyalahi. Ini hal-hal yang kudus loh. Justru kalau Daud, dia memang keliru. Dosa, jahat perbuatannya. Tapi dia tidak menyinggung hal-hal yang kudus. Tapi lain dengan Saul. Dia menyinggung hal-hal yang sensitif. Hal-hal yang berhubungan dengan kekudusan Tuhan, dengan peraturan Tuhan. Nah, demikian juga dengan usia. Membakar ukupan, tapi bukan haknya. Lalu diperingatkan oleh imam, jangan tinggalkan raja. Ini bukan wewenangmu. Tapi dia marah. Dan saat itu juga dia kena kusta. Dia harus diasingkan. Satu contoh lagi. Nah ini di perjanjian baru, Demas. Demas ini rekan sekerjanya Paulus. Tadinya dia melayani dengan baik. Namanya tercantum dalam beberapa surat Paulus. Tapi di akhir daripada surat Paulus, surat 2 Timotius, ada catatan yang tidak mengenakkan. Dikatakan Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Kata meninggalkan di sini dipakai kata desersi. Kita tahu ya desersi itu apa ya? Kalau tentara
meninggalkan gelanggang peperangan, itu namanya desersi. Dan hukumannya mati, saudara. Karena dianggap pengkhianat. He deserted me, kata Rasul Paulus. Sementara yang lain tetap setia. Paulus katakan orang-orang ini setia. Sunsugos, Epafras, semua dipuji setia oleh Paulus. Tapi Demas, catatannya, dia mencintai dunia. Dia lebih cinta kepada dunia. Dan dia meninggalkan Paulus. Dia meninggalkan pelayanan. Biarlah hal ini menjadi contoh ya. Tentu kita ingin pada akhirnya Tuhan berkata, sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Terimalah kerajaan yang disediakan oleh Bapakmu. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Jadi mari kita mau setia sampai akhir. Jangan sampai kita gagal di tengah jalan. Mari kita bangkitkan lagi semangat kita. Apapun keadaan kita. Mungkin kita dalam keadaan di bawah, bahkan di atas. Kita mau tetap setia. Sebelum saya akhiri khotbah ini ada pesan-pesan terakhir yang ingin saya sampaikan. Pesan-pesan penting tentang kesetiaan. Pertama, hargailah orang-orang yang setia. Hormatilah. Karena apa? Karena Tuhan juga menghormati. Jadi ketika kita menghormati orang-orang yang setia, kita ini sepakat dengan Tuhan. Siapa orang-orang yang setia? Gak usah jauh-jauh. Mungkin itu adalah istri Anda. Itu adalah suami Anda. Yang sudah mendampingi Anda sekian puluh tahun. Hormati, hargai itu. Kalau kita tidak bisa menghargai, saya yakin Tuhan juga tidak akan menghargai kita. Mari kita hargai, saudara. Orang-orang yang setia, kita taruh penghargaan, hormat kepada mereka. Sebagaimana Tuhan juga menghormati mereka. Yang kedua, saudara, yaitu jadilah orang-orang yang setia. Mari kita baca ayatnya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Sampai nafas yang terakhir. Itu ukurannya. Supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi kita sendiri, kita juga mau menjadi orang-orang yang setia. Yang ketiga, yaitu apa? Percayalah kepada Dia yang setia. Kita baca 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan kita ini luar biasa. Dia bukan cuma setia, tetapi katakan kita tidak setia. Bangsa Israel tidak setia. Tuhan tetap setia. Bayangkan, kita tidak setia ini, Tuhan masih setia. Karena memang itu karakternya. Itu adalah sifatnya. Dan Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. So itu saudara percayalah kepada kesetiaan Tuhan. Mungkin ada saudara yang saat ini meragukan, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Tolak semua keraguan itu, kebimbangan itu. Saudara percaya Tuhan itu setia. Dia tidak pernah tidak setia kepada kita. Apapun keadaan saudara dan saya. Firman-Nya itu pasti digenapi. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Janji-janjinya itu Tuhan kita. Bahkan ketika kita tidak setia aja Tuhan setia. Apalagi kalau saudara dan saya setia. Bagaimana jika Anda dan saya setia? Kita baca ayat ini. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Saudara bayangkan, kita tidak setia aja Tuhan setia kepada kita. Apalagi kalau kita setia, saudara. Firman Tuhan jelas berkata, Tuhan akan perlakukan kita dengan kesetiaannya. Artinya apa? Janjinya, kasihnya, penyertaannya, kekuatannya, segala sesuatu. Apa yang Dia janjikan, Dia akan genapi dalam hidup kita. Kalau kita setia kepada. Mari kita bangkitkan roh kita. Kita izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Supaya kita benar-benar dibaharui kesetiaan kita di dalam hadirat Tuhan. Sebab itu mari jadilah orang-orang yang setia. Tuhan Yesus memberkati.